Penjaga warung meninggal ditusuk. Toko perabotan rumah tangga terbakar. Mie ayam mangkuk panas. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang wanita penjaga warung di Kabupaten Madiun, Jawa Timur meninggal dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Seorang wanita penjaga warung ditemukan meninggal di dalam kontrakan tempat usahanya di kawasan Saradan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Kamis siang. Meninggalnya korban kali pertama diketahui oleh warga sekitar yang curiga korban tidak keluar warung sejak Rabu malam, sedangkan warung dalam kondisi tutup dan lampu tidak menyala. Sejumlah warga kemudian membuka pintu warung tempat usaha korban dan mendapati korban sudah tidak bernyawa serta terdapat bercak darah. Warga kemudian melaporkannya ke polisi. Kan kemarin saya pulang jam 6 pagi. Terus jam 7 malam saya ke sini, tapi rumah Mbak itu udah tutupan gelap gulita, lampu nggak nyala. Sampai tadi siang tutupan, terus saya buka pintu sama teman-teman, ternyata Mbak nggak ada di dalam. Kondisinya gimana Bu pada waktu itu? Saya nggak tahu soalnya saya nggak lihat, saya takut. Berarti sebelumnya curiga itu? Iya, saya curiga soalnya Mbak itu nggak biasa nih toh, ditutup terus lampu itu nggak nyala. Biasanya Mbak masih ditutup tapi pintu tetap nyala, tapi itu nggak nyala sama sekali. Satreskrim Polres Madiun dan tim identifikasi memeriksa kondisi jenazah korban serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menduga wanita tersebut menjadi korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka tusuk di bagian tubuhnya. Dari hasil olah TKP tadi dapat ada beberapa tusukan di badan korban dan sementara langsung kita dalami. Kalau korban itu di sini tinggal sendiri atau ada orang lain? Betul sekali, untuk korban itu sendiri. Jadi ini warung posisinya ngontrak, beliau tinggal sendiri dan memang ada sambil buka warung, nyambi-nyambi usaha buka warung dan sedikit ada tamu-tamu yang dilayani juga. Jadi dia profesinya selain buka warung juga sebagai wanita penghubung atau gimana? Menurut keterangan saksi di sini memang ada dari tamu-tamu untuk pelayanan seperti itu. 6 orang saksi dimintai keterangan oleh polisi untuk bahan penyelidikan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke RSUD Caruban untuk diotopsi. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, sebuah toko peralatan rumah tangga di Kota Kediri terbakar. Api yang cepat membesar dan menghanguskan bangunan membuat petugas harus mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di sebuah toko peralatan rumah tangga di Jalan Doho, Kota Kediri. Lokasi yang sempit dan padat penduduk membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Peristiwa itu berawal saat warga mencium aroma tak sedap dan asap kabut yang tebal di kawasan Jalan Doho. Setelah ditelusuri, ternyata asap itu berasal dari dalam toko peralatan rumah tangga yang terbakar. Mengetahui hal itu, warga langsung melaporkan ke pihak polisi agar segera ditindaklanjuti.
Karena banyaknya peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik membuat api cepat membesar dan merembet ke seluruh bangunan. Petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah tersebut. Pertamanya sempat mencium bau ya? Iya, bau. Ya bau, terus ya ada itu asap-asap itu. Ya awal-awalnya malah asap itu malah di bawah. Jadi mata pedih. Iya. Ya. Itu jalan dulu asapnya tebel berarti Pak ya? Oh ya tebel tadi. Terus tebel ya. Setelah dicari terus apa? Ya setelah ada yang yang kebakaran. Terus laporan polisi datang. Nggak lama ada datang. Terus nggak lama juga ada pemadam itu. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi mie pedas dengan berbagai level yang disajikan dengan mangkuk panas sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, kios telur murah di halaman Bakorwil Madiun diserbu warga. Warga memburu telur ayam murah karena di pasaran harga telur saat ini sedang mahal. Bazar pangan di halaman Bakorwil Madiun, Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur pada Kamis siang diserbu warga. Warga rela antri untuk membeli komoditi telur dengan harga murah di salah satu stan. Warga menyerbu stan telur murah karena di pasaran saat ini harga telur dirasa cukup mahal. Di pasaran Madiun harga telur berkisar Rp28 sampai Rp29.000 per kilogram. Sedangkan di bazar pangan murah ini hanya dengan membayar Rp20.000, warga bisa mengambil telur sepuasnya ke dalam kantong plastik ukuran 1 kilogram. Telur murah bazar dari toko Barokah di Bakorwil 1 Madiun. Untuk harganya sendiri dibanding dengan harga di pasar gimana Pak? Harga di pasar sekitar Rp28.000 per kilogram. Kalau di sini ada Rp20.000 per plastik. Nanti kita ambil sepuasnya semuatnya plastik gitu. Bazar dibuka selama 2 jam mulai pukul 12 hingga pukul 14 siang. Karena antusias warga tinggi, sekitar 500 kg telur yang disediakan ludes terjual. Kita untuk memberikan kegiatan ke masyarakat bahwa kita itu dari toko Barokah juga bisa mengawal kestabilan harga dan juga ada kok tempat-tempat atau pemasok-pemasok tertentu yang harganya itu masih bisa stabil untuk masyarakat gitu Bapak. Oke. Untuk harganya sendiri Pak dibanding dengan harga di pasar gimana Pak? Harusnya jauh lebih murah. Berapa? Kalau di pasar berapa? Kalau di sini berapa? Untuk hari ini di pasar Rp29.000. Itu berapa kilo? 1 kilo? 1 kilonya. Kalau di sini? Kalau hari ini kita sebenarnya tidak per kilo Bapak, tetapi kita challenge-nya itu mengambil telur semuanya. Tetapi dari tadi kita lihat kurang lebih memang dapat di 1 kilo. Diketahui kenaikan harga telur ayam di pasaran Madiun terjadi sejak sepekan terakhir. Telur ayam yang biasanya di kisaran harga Rp24 sampai Rp25.000 kini tembus harga Rp29.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember, Jawa Timur, Kamis siang diwarnai aksi borong kalangan emak-emak. Harga sembako yang dijual seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng jauh di bawah harga pasaran. Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember, Jawa Timur Kamis siang diserbu emak-emak. Stan beras stabilisasi pasokan harga pangan SPHP diserbu warga karena harga yang dijual hanya Rp55.000 untuk 5 kg jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran antara Rp60 hingga Rp62.000. Selain beras, kebutuhan pokok lainnya seperti telur ayam dan minyak goreng juga laris diborong warga.
Harga telur ayam dijual Rp27.000 per kilogram, sedangkan di pasaran mencapai Rp30.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng dijual Rp14.000 per liter, sedangkan di pasaran mencapai Rp18.000 per liter. Kenapa belanja di sini, Bu? Ya, murah banget gitu. Nah, beli apa ini? Beli apa saja? Beli minyak, beli bawang putih, beli beras. Kalau beras di sini berapa? Di sini. Di sini, Iya. 55. Kalau di luar berapa? Di luar 60. Minyak? Minyak 18, 17. Di luar berapa? 17. Kalau di sini? 14. 11 ya. Kalau telur berapa, Bu? Telur 30 di luar. Di sini berapa? Di sini 27. Lebih murah berarti ya, Bu? Iya. Ini lagi borong ini, Bu ya? Iya, saya jualan. Gerakan pangan murah digelar untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Untuk target dari gerakan pangan ini adalah sesuai dengan tupoksi dari DKPP bahwa menyediakan ketersediaan pangan di seluruh Kabupaten Jember sehingga bisa menekan angka inflasi. Dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia dan ditempatkan di kantor DKPP di Kelurahan Kebonsari. Alhamdulillah antusias dari para pengunjung ini sangat luar biasa, bisa dilihat di belakang nih ya, di stand-stand yang sudah tersedia. Selain dapat belanja murah dalam gerakan pangan ini, warga juga dapat memeriksakan hewan kesayangan berikut vaksinasi rabies secara gratis. Ini Pak, membantu. Biasanya kan kita kalau vaksin kan harus bayar. Yang di rumah ada 2, udah saya vaksin, semua bayar. Gratis ini, Bu ya? Ini yang gratis, makanya membantu. Gerakan pangan murah yang dikemas dalam operasi pasar murah ini dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2025. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara petani kakao di Kabupaten Madiun, Jawa Timur resah akibat adanya serangan hama kutu putih atau cabuk pada kakao. Meski masih terdapat hama, namun data Dinas Pertanian menunjukkan luasan lahan kakao di Kabupaten Madiun tahun 2025 meningkat sekitar 5%. Hama kutu putih atau cabuk membuat resah petani kakao di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Hama ini menyerang pada bagian batang, daun, dan buah dengan cara menghisap cairan hingga bisa menyebabkan buah rontok dan mati. Rabono, salah satu petani kakao asal Dusun Wagir, Desa Batok, Kecamatan Gemarang menyebut dampak kutu putih atau cabuk membuat tanaman dan buah kakao tidak tumbuh maksimal sehingga produktivitasnya menurun. Jika biasanya dari 200 tanaman kakao bisa menghasilkan 20-50 kg kakao kering, kini hanya menghasilkan sekitar 10 kg saja. Harga jual kakao kering kini turun dari Rp90.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski terdapat kendala hama kutu putih, namun petani kini mulai menanam bibit kakao baru untuk regenerasi. Lokasi yang dipilih bukan di tempat lama, tapi di lahan baru dengan harapan bisa memetik hasil di tahun-tahun berikutnya. Ada hamanya cabuk, Mas. Itu menyerang bagian apa? Menyerang di pohon ya ada, tapi buah ya ada. Kalau dampaknya apa? Dampaknya ya kalau sudah tua itu dibuka itu tidak bisa atas secaranya tidak mau pisah dari kulitnya. Kalau pohon itu ya ada 200 pohon ya ada. Itu kalau normal itu biasa panen berapa, Pak? Ya 20 kilo. Kalau sekarang, kalau diserang penyakit ini? Kalau sekarang ini 10 kilo itu sudah mepet. Sementara bidang perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mendata, luasan lahan kakao Kabupaten Madiun kini ada sekitar 4.426 hektar, meningkat sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan luas areal kakao ini tak lepas dari adanya bantuan bibit oleh Dinas Pertanian. Lahan kakao kini tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya Gemarang, Kare, Dagangan, Saradan, dan Dolopo.
luas kakao tahun 2025 ini ada 4.426,13 hektar untuk tahun 2025. Itu tersebar di beberapa wilayah kecamatan? Jadi untuk penyebaran kakao yang banyak posisi saat ini di Kecamatan Gemarang, kemudian Kecamatan Kare, Kecamatan Dagangan, Dolopo sebagian, dan Kecamatan Saradan. Jadi untuk peningkatan luas areal ini yang kurang lebih 5%, ini kita memang mendapatkan kegiatan dari Dinas Perkebunan Provinsi sama yang kegiatan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Jadi bantuan itu dalam bentuk bantuan bibit kakao. Prospek kakao terbilang baik. Kebutuhan kakao untuk bahan baku produk makanan masih cukup tinggi. Petani berharap pemerintah memberikan solusi dalam mengendalikan hama agar produktivitas tanaman kakao meningkat. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, ratusan hektar tanaman cengkih di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terserang bakteri pembuluh kayu cengkih atau BPKC. Akibatnya tanaman cengkih kering dan mati. Petani mengaku rugi besar karena hasil panen anjlok. Bakteri pembuluh kayu cengkih atau BPKC menyerang ratusan hektar tanaman cengkih di Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam periode 5 tahun terakhir. Petani merasa resah karena banyak tanaman cengkih yang kini telah mati. Salah satu petani di Desa Kare, Kecamatan Kare mengaku dampak serangan bakteri pembuluh kayu ini sangat terasa. Dari 75 pohon cengkih miliknya, kini hanya tersisa 2 pohon saja yang masih hidup, sisanya kering dan mati. Pendapatan petani juga menurun drastis. Biasanya saat musim panen, ia bisa mendapatkan hasil penjualan sekitar 50 juta rupiah. Kini anjlok hanya sekitar 2 juta rupiah saja. Petani berharap ada bantuan bibit untuk ditanam kembali. Cengkehnya itu kering-kering ini kenapa? Kena virus mas mungkin. Virus apa Bu? Nggak tahu namanya virus apa, nggak tahu. Kalau menyerangnya pada bagian apa Bu? Bagian daun itu bolong-bolong kering-kering itu terus langsung dari pucuk itu terus langsung ke bawah. Kalau di wilayah sini banyak Bu yang kena? Semua hampir kena. Tinggal 1-2 yang masih hidup. Kalau punya Ibu ini awalnya berapa Bu jumlahnya? Berapa pohon? Jumlahnya kalau semuanya ada 75 pohon. Tinggal 2 pohon. Berarti semuanya mati? Mati, Bu, ya? Semuanya mati ya. Kalau sebelumnya sudah ada penanganan Bu? Penanganannya itu enggak ada. Tanya pada tuh pertanian katanya enggak ada obatnya. Kalau adanya serangan hama ini petani rugi apa? Ya rugi banget. Dari data Dinas Pertanian dan Perikanan setempat, total luasan lahan cengkih di Kabupaten Madiun 2025 ada sekitar 1.799 hektar. Dari jumlah tersebut, 200 hektar diantaranya terserang BPKC kategori ringan dan berat. Bakteri jenis ini memiliki karakter menyerang tanpa perbedaan musim. Serangan awal biasanya terjadi pada bagian pucuk tanaman cengkih, kemudian menyebabkan kering dan lebih fatalnya menyebabkan kematian. Dinas Pertanian mengimbau petani cengkih untuk memperhatikan tanaman cengkihnya, terutama menjaga kondisi akar tetap dalam kondisi tertutup tanah, agar daun jatuh yang terpapar BPKC tidak memicu masuknya BPKC secara langsung melalui akar. Untuk luasan tanaman cengkeh di tahun 2025 ini ada 1.799 hektar. Kemudian kendala yang dialami petani ini memang sebagian ada yang terserang hama maupun penyakit. Jadi utamanya yang serangan cukup banyak ini adalah bakteri pembuluh kayu cengkeh atau BPKC. Ini yang mencapai kurang lebih 200 hektaran. Petugas dari Dinas Pertanian juga terus melakukan pengawasan berkala setiap bulan. Jika terdapat tanaman cengkeh terserang BPKC dengan kategori berat, maka akan dilaporkan ke provinsi untuk penanganan lanjutan dengan obatan tanaman perkebunan. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.
Saudara, bagi Anda pecinta kuliner pedas, mie pedas dengan berbagai level yang sempat menjamur beberapa waktu lalu pasti sudah tidak asing lagi. Tapi bagaimana jika mie pedas yang disajikan dengan mangkuk panas? Tentu saja sensasinya akan semakin berbeda. Jika biasanya kita mengenal istilah hot plate dalam dunia kuliner, kali ini sebuah kedai mie di Kota Malang membuat sesuatu yang berbeda, yaitu secara umum mie ini tidak jauh berbeda dengan mie pada umumnya. Namun penyajiannya menjadi berbeda karena setelah dimasak, mie dimasukkan ke dalam mangkuk panas lengkap dengan bumbu dan aneka topping sesuai selera. Dalam keadaan panas, mie lalu dihidangkan kepada pengunjung. Menurut pengelola kedai mie, selain menyajikan dengan mangkuk panas, sensasi pedas muncul dihasilkan dari cabai-cabai Sichuan dan berbagai rempah-rempah. Mie pedas hotpot ini menurut pengelola memang menyasar kaum muda pecinta kuliner pedas. Karena penyajiannya itu mie di dalam hotpot. Biasanya kan hot plate ya, kita pakai hotpot yang bentuknya mangkok. Dan kalau misalkan ada koma series, koma itu adalah singkatan dari Kober Mala, dan ada cola series, singkatan dari Kober Kolagen. Kalau koma series itu adalah Kober Mala ya, uniknya adalah kita pakai cabai Sichuan yang dari Cina, dan memang kita mengadopsi Chinese noodle, dan memang sudah terverifikasi ya oleh orang-orang Chinese yang mencoba di sini itu, mereka bilang bahwasanya menu Malang kita itu otentik sesuai dengan typically Chinese noodle yang pakai cabai Sichuan itu tadi. Sementara itu, menurut pengunjung, sensasi berbeda langsung dirasakan begitu mencicipi mie pedas dengan mangkuk panas ini. Meski terasa pedas, namun perpaduan kuah dan mie masih terasa lezat untuk dinikmati. Sensasi yang pertama adalah first time aku makan pakai mie di hotpot kayak gitu kan ya. Terus yang kedua itu aku kan tadi cobain kuahnya. Memang kelihatannya kan kayak mewedok banget, tapi ternyata setelah udah diseruput itu nggak yang langsung nusuk di tenggorokan, dia masih comfort, tapi kayak ada rasa sensasi pedas ya, tapi nggak yang nuangkol gitu loh, jadi enak dan nagih banget, jadi kayak pengen makan. Meski mie pedas menjadi andalan di kedai ini, namun Anda tidak perlu khawatir karena bagi pengunjung yang tidak menyukai makanan pedas, Anda bisa menikmati mie kola yang dijamin tidak pedas dan penyajiannya juga menggunakan mangkuk panas. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 18 dan 19 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.